Semis, kali ini gue udah bersama pasangan cast dari film horor yang lagi banyak dibicarain sama orang-orang ya, Racun Sangga. Ada Frederica Cole dan Fahad Hydra. Halo. Oke, langsung aja ya kita ngobrol ya. Frederica sama Fahad, kalian meranin siapa sih? Ceritain dulu dong karakternya kayak gimana dan apa sih signifikasinya sama filmnya gitu. Jadi saya berperan sebagai Maya, istrinya Andi. Kita adalah pasangan muda suami istri. Signifikansinya ya kita harus mengalami teror dari santet racun sangga ini yang tujuannya untuk memisahkan kita. Aku berperan sebagai Andi, istri dari Maya yang harus mengalami Istri dari Maya. Suami dari Maya. Istrinya Maya, maksudnya gitu. Suami dari Maya dong. Suaminya Maya. Andi, suami Maya, yang harus mengalami santet yang bernama racun sangga, dan pernikahan kita juga diuji pada saat awal-awal nikah, dan ditambah pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibilang cukup berat untuk Andi dan Maya sendiri, dan kita harus mempertahankan rumah tangga kita agar saat ini tidak berhasil. Pertama kali ketika ditawarin mau nggak main filmnya, ada judulnya Racun Sangga nih, apa yang terlintas pertama di pikiran? Langsung mau say yes atau masih perlu apa ini ya gitu, kan pernah tahu atau gimana? Awalnya pas tahu judul langsung apa racun sangga, karena kan belum pernah dengar. Nah ternyata pas baca threads-nya, terus baca naskahnya, wow, ini cerita yang benar-benar berbeda, dan real story, kisah nyata. Itu yang bikin menarik, apalagi untuk actress untuk ambil ceritanya karena tantangan. Dan belum ada kan kisah film yang real story tentang santet dari Kalimantan. Dan ternyata wah, yang bikin beda, it's very scary, kayak it's real dan serem banget. Ya, Kalau Fat, aku pada saat awal ditawarin untuk film Racun Sangga ini, aku langsung cari tahu tentang Racun Sangga dan ngebaca juga threadnya di X, dan ini menarik karena pertama ini adalah santet yang berasal dari Kalimantan, dan pada saat membaca skripnya juga benar-benar ngerasain yang namanya ketakutan akan teror, bukan hantu. Jadi aku ngerasa ini film yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari yang biasanya. Jadi aku langsung tertarik. langsung say yes berarti Langsung ya say yes dengan film Racun Sangga ini. Begitu dengar bakal didarat sama Mantovani, makin semangat lagi atau wah gimana nih gitu? Ya. Atau deg-degan malah? Kalau aku sih karena aku tahu Mas Rizal dengan personal ini jika disatukan akan membuahkan sebuah masterpiece. Jadi gas Mas Rizal. Kalau aku awalnya pasti deg-degan, karena kan kita tahu kalau setiap produksi, ya bukan Mas Rizal aja tapi produksi Soraya itu nggak pernah gagal dan selalu mewah, dan treatmentnya sangat ini ya, harus disiplin actorsnya semuanya, pokoknya they go all out. Nah pas tahu, pas tahu sama Mas Rizal tambah deg-degan lagi, tapi ternyata pas menjalankan proses, apalagi pas sudah selesai reading 2 bulan, terus kita mulai syuting, okay, this is an opportunity, ini kayak pengalaman yang unforgettable buat aku sih. Oke, kalian berdua kayaknya ini bukan film horor pertama kan ya? Emang nagih ya main film horor atau wah gimana nih? Buat aku sih nagih ya, karena aku suka. Apa sih yang bikin nagih? Yang bikin nagih buat aku, karena kan kalau drama ya biasa kayak we can live that in our real life gitu. Tapi kalau horor kita bisa merasakan dan bisa ada di situasi yang ya mungkin seumur hidup kita nggak akan amit-amit nggak pernah akan ngalamin. Jadi kayak it's a new experience, dan itu juga membawa emosi yang sangat kompleks juga buat kita sendiri, dan kita bisa merasakan kayak how it feels to be like at the lowest point
kayak how it feels to be scared, how it feels to be fearful, how it feels to be, nyawanya diancam. Kayak keren gitu sebagai aktor, kayak kita ngerasa puas dengan main di film horror buat aku ya. So you don't have the gift? I don't have the gift? To give to see or experience supernatural thing. No, I don't have the gift. And you don't want to. And I don't want to. Thank you. Kalau aku sebenarnya dibilang lu jadi pelaku, sekarang jadi korban ya. Kalau dibilang nagih sih sebenarnya tergantung sih. Tapi kalau misalkan dibanding dengan yang lainnya dan film horor, seperti tadi Frederica bilang, di film horor itu kita bisa berimajinasi lebih luas akan rasa takut dan banyak ekspresi-ekspresi yang bisa kita keluarkan yang sebenarnya emang mungkin belum pernah terjadi di hidup kita gitu kan. Jadi seru sih kalau misalkan main atau berakting di film horor itu. Tapi nggak punya itu juga kan? Nggak. Apakah? Aku nggak. Lagi gini. Untungnya enggak. Gue selalu berani. Semua kondisi gue berani akhirnya. Fahad, di film sebelumnya kan kamu gara-gara peran itu banyak dibenci orang. Ini gila penjahatnya nih yang bikin ini ya. Apakah ini peran di sini, terima peran ini nih kayak semacam wah ini biar redemption gitu, biar mendapatkan simpati dari penonton, atau justru malah was-was nih kayak wah ntar malah makin dihujat nih kayak wah syukur itu lo dapet kayak gitu. Kan penonton kadang-kadang suka mix up ya dengan peran yang dibawakan kan. Kalau perasaan dari kamu gimana? Sempet ada pikiran kayak gitu tuh, yang kayak kayaknya gue makin di ini deh kayak syukurin lo sekarang akhirnya jadi korban kan gitu. Cuma aku ngerasa kayak mungkin di film ini penonton akan melihat perbedaan yang signifikan dari film aku yang sebelumnya dan film yang Racun Sangga ini. Mereka mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda yang aku mainin, dan aku berharapnya ini bisa memberi kesan yang positif sebenarnya untuk penonton-penonton nanti. Jadi kali ini perannya fully baik-baik ya? Nonton aja film Racun Sangga. Jangan sampai spoiler ini. Akhirnya ini banyak banget ya film horor yang apalagi yang ngangkat soal santet gitu kan. Apa sih yang bikin Racun Sangga ini lebih dari santet-santet yang lain? Apakah lebih kejam atau lebih, pengen tahu gitu loh, spesifik lebih detail tentang Racun Sangga. Apa sih Racun Sangga? Kenapa itu menjadi pemisah rumah tangga? Biasanya kalau pemisah rumah tangga kan ada pelakor aja gitu bisa kan. Apa sih yang bisa membuat kok lewat santet ininya memisahkan rumah tangganya gitu? Awalnya mungkin ini ada dua pertanyaan ya. Yang bikin berbeda adalah ini santet dari Kalimantan yang belum pernah diangkat, dan mungkin orang juga nggak terlalu tahu tentang Racun Sangga. Saya pun pas mendengar judulnya juga baru tahu kan. Nah, yang ini juga kisah nyata, which is like a double kill. Dan genre yang baru untuk horor di Indonesia, karena ini fokusnya lebih ke psychological horror. Jadi kita ingin memberi sesuatu yang berbeda. Fokusnya bukan terhadap jump scare atau setan-setanan, tapi kita ingin audience di bawah seperti ini ya, seperti mereka sedang nonton dokumenter kehidupan pasangan suami istri yang real, tapi mereka bisa merasakan semua yang dialami sama pasangan ini. So they feel the terror, they feel the fear. Dan yang kedua tadi tentang ini ya. Iya, kenapa memisahkan? Oke, kenapa memisahkan? Waduh, gimana ya supaya nggak spoiler? Jadi sebenarnya Racun Sangga ini kenapa bisa dibilang sebagai pemisah rumah tangga? Karena santet yang diberikan ini itu selain merusak fisik dari yang korban, tetapi juga mengganggu pikiran, psikis juga ya. Mengganggu psikis juga dari korban ataupun maupun pasangan korban itu akan sama-sama terganggu, yang membuat mereka jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini terjadi kepada mereka. Dan sebenarnya merawat seseorang yang sedang terkena sakit misterius yang bahkan tidak bisa
obati secara medis, itu pasti melelahkan banget. Dan dari situ juga pasti akan menimbulkan masalah-masalah lain. Dari situlah ya, mungkin bisa dibilang kenapa memisahkannya itu lewat santet. Dan santet ini juga bukan santet yang langsung mematikan korbannya secara cepat, tetapi ini mematikan itu secara pelan-pelan, disiksa secara pelan-pelan sampai akhirnya nonton racun santet. Ntar aku tanya satu lagi nih sama Fat. Siksaan apa sih dari film itu yang menurut lo gila, kalau gue ngalamin gue udah gak bisa lagi nih, udah gak bisa, I can handle it? Wah, semua yang dirasakan pada saat terkena racun sangga itu kayaknya gue nggak bisa ngehandle sih. Karena pada saat syuting pun dengan melihat tubuh yang penuh dengan luka-luka, itu bikin bengong sendiri. Jadi semuanya ini ya practical semua ya, pakai make up efek ya ininya. Iya, dan itu benar-benar real banget. Maksudnya yang melihat pun juga kayak gatel nggak sih waktu dipasangin gitu, atau ada panas gitu atau gerah? Karena kalau misalnya kulit sensitif kan agak-agak gimana itu kalau dipasangin make up. Enggak sih, untungnya enggak. Tapi pada saat udah jadi semuanya dan harus melihat keadaan tubuh kayak gitu tuh, ya bener kena aja sih. Psikis tuh kayak, wah ini kalau misalkan terjadi beneran di gue kayak enggak deh. Mendingan ya, kalau yang kata Mas Andi bilang pada saat terkena racun sangga, ya, daripada harus menghadapi cobaan yang sangat berat itu. Makanya salut banget sama Andi dan Maya yang bisa menghadapi ini sampai sekarang. Menurut aku mereka orang hebat sih dan kuat. Gimana? Gara-gara meranin ini kalian makin takut nikah gak sih? Aduh. Pertanyaan berat ini ya. Enggak kan? Enggak. Tapi jadi makin siap kan kalau ntar berumah tangga. Wah ini ada resiko kayak gini nih. Iya. Mungkin jadi lebih hati-hati. Ya kan? Kita tidak pernah tahu apa yang sebelumnya pernah kita lakukan itu menyakiti orang lain. Pernah menyakiti orang lain atau tidak. Jadi kalau dari aku takut sih enggak, tapi lebih ini ya, sama seperti Fat, kita harus hati-hati dengan our past, dan juga harus memilih pasangan yang tepat, karena sebuah pernikahan itu adalah perjuangan. Mau itu pun kita kena teror dari santet atau apapun tantangan dalam pernikahan, it's a fight. Jadi pastikan kita memilih pasangan yang tepat untuk kita. Kita lagi berandai-andai ya. Seandainya kalian amit-amit tapi ya semoga nggak kejadian. Kalau misalnya kalian beneran disantet gitu. Oh my god. Kira-kira what would you do? Dan kira-kira apa yang bikin jadi penyebabnya gitu kan? Kayak kadang kita mikir yang mana ya, gue salah apa ya sama orang ya gitu kan. Kalau aku sih aku nggak tahu ya, aku pernah bikin salah apa sama orang, tapi mungkin ada kan yang kita dengan tidak sadar pernah membuat kesalahan di mata orang itu, tapi di mata kita nggak pernah. Mungkin ada ini kali ya. Misinterpretasi. Iya, misinterpretation. Iya, mungkin ada orang yang cemburu. Iya, benar. Jadi kan kita nggak tahu nih. Tapi what would I do? Ya, I would try to do everything, right? Yeah. Tapi ya number one is faith. Ya. Yang penting punya kepercayaan yang tinggi sih. Gitu. Sama mungkin atau beda? Ya kurang lebih begitu. Kalau misalkan itu kayak apa yang bakal gue lakukan, ya berserah diri sih. Berserah diri, berdoa. Nyari cure gitu nggak ya? Nyari buat gimana nih biar bisa sembuh gitu nggak? Atau udah pasrah aja dengan doa gitu? Wah ini jadi mirip-mirip racun sangga nih. Ya kan? Ya. Sebenarnya main film ini jadi siap-siap kalau misalnya ngalamin beneran, you know what to do loh ya, iya gak sih? Iya sih. Soalnya kayak, ngebayanginnya nggak bisa sih. Iya. Untuk ngebayanginnya aja kayaknya enggak deh. Oke, kita reverse keadaannya. Gue yakin kalian nggak akan sejahat itu ya. Tapi what if menurut kalian apa sih yang membuat seseorang tuh layak kayak, waduh, untuk disantet gitu? Menyakitkan apa yang menurut kalian? Ini emang pantas nih santet gitu.
Just for fun aja, nggak yang serius. Aku sih nggak ada. Kayak orang yang menggunakan hal-hal sejahat itu untuk menyakiti orang. It doesn't seem like they're human. Itu jahat. Forget aja ya. Yeah. Pat mungkin ada. Gua kelihatan banget mikirin nih. Kelihatan banget mau nyatet orang nih. Canda anjir. Serius amat. Ayo, kayaknya banyak nih. Bukan dipikirin yang mana mau disampaikan. Kayaknya banyak nih. Tuh kan? Banyak orang yang pernah menyakiti kamu. Banyak. Orang tuh pantas disantet. Kalau misalkan aduh bingung lagi. The deepest and the darkest secret dari seorang. Enggak, teman-teman, saya sabar banget orangnya, bener. Mendingan saya aja deh yang kena. Jangan dong. Berapa kali kita banyak banget. Gue jadi ikutan juga nih gini. Harus kayunya. Oh, kayunya. Emang harus kayu ya? Gue baru tahu. Kan Oh, buat bener. Harus kayu. Kalau nggak ini nggak afdol dari tadi. Iya ya. Nggak ada ya, udah ya. Baik-baik kan? Baik-baik aja. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Oke, terakhir nih. Frederica dari Putri Indonesia ke Miss Universe 10 besar ya, itu ya. Terus menambah ke acting juga. Terus juga Fahad juga kan dari model, sinetron, film juga. Yeah. Gebrakan apa lagi nih yang kita harapkan dari kalian berdua? Atau yang pengen banget kalian, wah gue kayaknya pengen deh, misalnya peran di apa gitu, di acting misalnya. Atau mungkin pengen bisnis apa gitu. Kalau aku sih ini ya, kayak passionate about acting. It's like a creative outlet. Jadi semoga dikasih kepercayaan untuk memainkan project-project selanjutnya. Dan one of the themes like genres yang aku pengen banget terlibat adalah action. Action. Yeah, I really want to do action. Kalau di luar industri perfilman, I think that's like more for my personal life, kayak business gitu-gitu lebih personal. Tapi kalau creative side itu lebih buat public. Nah, action movie, please. Hi directors. Listen to her producers. Kalau Fahad? Promosi diri sendiri ya. Iya dong. Mumpung kan. Pengen banget peranin. Untuk peran apa gitu? Gue selalu jawab komedi. Why? I love it. Tapi benernya lu merasa lucu gak sih di sehari-hari? Ya gak tahu ya. Masa gue bilang kayak gue lucu banget. Kayak enggak dong. Itu kayak lebih menantang. Untuk buat orang ketawa tuh susah loh. Apalagi harus berakting. Dan actingnya ini harus bikin orang ketawa. Ini susah. Dan gue tuh suka banget Jim Carrey. Jadi gue tuh pengen banget dapat peran-peran yang tipenya tuh seperti itu gitu. Yang witty, wild, dan gak kebayang gitu ya. Oke, producers, I think you should listen to him and give him a chance for it. Yes, please. Oke, thank you for the time. Terakhir, karena film ini kan kalian harus ditantang untuk berdialek Kalimantan. I don't know how much kalian mendalami bahasa Kalimantan. Aku pengen ngajakin Semis, kita panggilannya Semis ya, buat penontonnya Sam Studios. Jangan lupa nonton Racun Sangga di Sam Studios, tapi dalam bahasa Banjar. Wah, yang belajar bahasa Banjar, Frederica. Bisa. Sebenarnya nggak terlalu banyak kata-kata yang diganti kan? Iya, dialeknya aja kan. Iya. Oke. Siap? 1, 2, 3. Halo Semi. Hai Semis. Kada boleh lupa nonton film Racun Sangga. Hanya di bioskop Sam Studio pada tanggal 12 Desember 2024.